Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, kalau di ayat 253 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana berperangnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan orang Nasrani terhadap orang-orang mukmin. Maka di ayat 254 Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Munasabah ayat ini mengatakan bahwa ketika berperang pun juga diperlukan biaya, diperlukan pembiayaan untuk alat perang, untuk pembekalan perang, kemudian untuk keperluan-keperluan lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka peluang bagi orang-orang yang beriman untuk berjihad di jalan Allah itu bukan hanya dengan diri dan dengan tenaga saja, tetapi juga berjuang dengan hartanya. Ikhwatul iman rahimakumullah, mengeluarkan infak itu yang asal pokok artinya adalah keluar, maka mengeluarkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan tidak seluruhnya. Allah tidak meminta keseluruhan harta yang telah diberikan pada manusia, tetapi dengan kalimat mimma. Kalimat mimma ini berasal dari kalimat min dan ma, karena nun mati bertemu dengan mim yang bertasdid, jadi diidghamkan dan dihilangkan nunnya, mimma. Kata para ulama, min di sini ditabain, artinya menunjukkan sebagian. Allah tidak menuntut kepada harta yang diinfakkan itu seluruhnya, tetapi Allah menuntut sebagian. Loba seutik, uhnya seutik, sebagian kamu, aya sebagian kecil, aya sebagian setengahnya, aya sebagian sebesarnya, sebagian besar. Maka ayat ini tidak mengatakan bahwa infaknya harus sedikit, tetapi ayat ini mengungkapkan jangan sampai harta yang kita infakkan itu sehingga habis dan juga tidak terpenuhi kecukupan kita dan keluarga. Tapi infak di sini adalah dikatakan mimma atau dari kelebihan, kulil af, dari kelebihan apa yang keperluan kebutuhan kita. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, ini dikembalikan pada kalimat dengan memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena tingkat berinfak itu kecil besarnya, sering dan tidaknya tergantung kepada keimanan. Beda jeung investasi ke iman lain ke Allah, tapi beriman terhadap keuntungan yang mungkin bisa didapat. Matak jama toh-tohan pikeun ka dimanfaatkeun ku batur, aya nu investasi bodong. Anu dagang sarua ngamodal beurekeun ieu beurekeun itu keur ngamodal naha, sabab punya keyakinan, punya keimanan bahwa ini bisa mendatangkan hasil keuntungan. Nah, itu semua datang dari manusia. Tapi ini yang menjanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala meminta manusia untuk berinfak, sebenarnya tidak ada ruginya. Nah, maka teu aya rugina sabab urang teh ngaluarkeun harta Allah nu dititipkeun ka urang di jalan Allah. Cing rugina belah mana? Nah, nya beda lamun misalna ngemeuten kieu. Mun urang sadayana dipasihan barang ku batur, terus urang sadayana dipasihkeun deui ka batur. Jeung urang sadayana ikhtiar nepikeun ka usaha, nepikeun ka bekerja, terus hartana teh tos beunang ka urang, terus diminta untuk diberikan pada orang lain. Hampang mana? Tuh nya hampang pemasian batu, tapi tos pasti daraek mikeun teu. Hiji waktu mah justru tong wakama anu hese meunang
nu babari leuwih hese kaluarna sabab naon ta eta ngarasa kalau urang sadayana eta jadi milik urang. Makanya ikhwati iman rahimakumullah, untuk menghindari beratnya rasa dalam berinfak itu sebenarnya satu yang harus dihilangkan, perasaan bahwa apa yang kita miliki itu tidak seluruhnya milik kita. Ada bagian yang bukan milik kita. Lamun misalnya orang dagang menang keuntungan 100%, misalnya keuntungan anak 2 juta, tatong dihitung 2 juta. Sabaraha itu jeung zakatna sabaraha? Menang 2 juta tina 100 juta, kecil kan? Menang misalnya 10 juta modalna teh menang 2 juta untungna. Berarti kan zakatna teh 250.000, tah si untung teh tong dihitung menang 2 juta. Tapi hitung 1.750.000 sebab nu 2,5 mah lain nu urang. Tapi lolobana ngitung untungna 2 juta matak berat ngaluarkeun teh dararasaan geus milik anu urang. Nah, ikhwat rahimakumullah, Allah mengatakan mimma razaqnakum, dari sebagian yang telah kami rezekikan pada kalian. Apa yang diperingati itu min qabli ayatiya yaumun, sebelum datangnya hari. Jadi kan kadang jatuh tempo itu sesuatu yang merugikan. Jatuh tempo pembayaran pajak, jatuh tempo pembayaran cicilan, jatuh tempo apapun itu terkadang merugikan. Makanya oleh Allah diperingati sebelum datang hari. Hari apa? La bai'un fihi wala khullatun, tidak ada jual beli dan tidak ada pertemanan, wala syafa'atun, dan tidak ada syafaat orang yang menolong. Ini seolah-olah menggambarkan bahwa datangnya harta itu satu kudu ku usaha jual beli, nu kadua ku babaturan ku kekerabatan, nu katilu anu nulungan. Jadi hiji waktu mah teu usaha, henteu ku sobat ku dalit, tapi manehanana daek nulungan. Itu semua pada hari itu tidak berguna. Ya, nu jual beli dan memang geus teu aya deui anu mau berjual beli di hari kiamat, mau jual beli apa. Kemudian yang kedua, tidak ada lagi pertolongan antara pertemanan, sabab mikiran nasib diri seorang ge geus riweuh komo mikiran batu. Kade sebenarnya eta ketukna ulah ganti kami ke bisi ditulungan dijahit tina neraka heula teh di mana jalma bisa nulungan sama kitu. Bahkan waktu rahimakumullah, yang tidak ada keterikatan kekerabatan, yang tidak ada perjualbelian dan murni untuk membantu pun tak bisa, tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi. Dalam artian harta itu ketika belum kita infakkan di dunia, seberasal apapun, sebanyak apapun tidak akan menolong kita. Makanya kalau ingin harta itu menjadi penolong kita, infakkanlah. Nah, ikhwati rahimakumullah, lalu Allah menutup dengan kalimat wal kafiruna hum adz-dzalimun, dan orang-orang yang kafir itulah orang-orang yang zalim. Kalau kontekstualnya berkaitan dengan infak, orang yang tidak membayar infak itu karena dia itu berkeyakinan itu bukan kewajiban atau tidak mau melaksanakan kewajiban, mereka termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Dalam artian harta yang tidak dikeluarkan itu akan menjadi kecelakaan bagi diri mereka. Dalam surat Taubah disebutkan yauma yuhha 'alaiha jiwabuhum wa juluduhum, hari di mana orang-orang yang memendam harta bendanya dan tidak dikeluarkan di jalan Allah akan kami setrika, bahasa orang kan setrika punggung-punggung dan kulit-kulit mereka dengan api dari neraka. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, harta yang kita miliki itu apakah akan menyelamatkan kita atau tidak, itu diselamatkan melalui dengan berinfak.
insyaallah majikan aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.